nih guys, kita mau ngobrol-ngobrol tentang How to become international relations student. ya tinggal daftar. Iya, bukan how to become. How to be an active international relations student. I'm not active lah. I think it active lah. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu aja kali ya. Jadi kenalin guys, aku Anissa Sophia, biasa dipanggil Ica. Aku adalah anak HI di UMY. Sekarang lagi buat skripsi, which is semester 7. Dan Aku Rifki Junior Widianto, dipanggilnya Rifki, sama kayak Ica, lagi bikin skripsi. tapi lagi magang juga. Wow. Nah, jadi apa sih? Jadi gini guys, kita tuh kenapa? Nah, kita tuh sering banget ditanyain sama orang-orang di Instagram tentang pertanyaan-pertanyaan soal menjadi mahasiswa HI gitu, entah itu bukunya, dosennya, terus kesibukannya, organisasinya, dan lain-lain. Jadi daripada lebih baik kita jawab di video ini. Nah, kalau misalnya ada anak-anak yang nanya nanti, kita bisa langsung kasih video ini. Oke, terus editkan ini. Enggak, langsung aja. Aku nggak mau ngedit ya. Kita nggak ada sensor di sini. Oke, pertanyaan pertama. Nggak, kita kasih tahu dulu cara mainnya. Cara mainnya, aku ngasih pertanyaan, terus Ica jawab, terus Ica nanti ngasih pertanyaan, aku jawab. Ya. Sejumlah? Nantilah secukupnya. Iya, secukupnya aja ya, sampai baterai habis. Makanya buat sampai akhir. Iya, nonton sampai akhir. Akhirnya di sini. Sana nggak sih? Atau sini. Iya, tuh sana. Dan jangan lupa di subscribe. Emang ada? Kagak ada. Kita mulai. Satu, siapa dulu nih? Aku dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Pertanyaan pertama ya, yang paling sering banget ditanyain adalah, Kak, aku nggak bisa bahasa Inggris. Gimana mau jadi anak HI? Aku juga nggak bisa kok. Tenang aja. Nanti bakalan berproses sih. Enggak Oke, sih. gimana Kak jawabnya Kak? Kalau ada pertanyaan gitu Kak? Kalau aku sih nggak apa-apa, karena kayak basicnya aja tuh bahasa Inggris udah ada nih kalian pas TK, SD, SMP, SMA, dan itu udah jadi basic yang cukup baik gitu. Nggak melulu kayak basic tuh harus yang super advance gitu, atau kayak fluent banget gitu, enggak. Jadi kayak masuk aja, kalau mau masuk jangan jadiin bahasa Inggris sebagai pakan utama. Itu sih. Itu ya, iya benar sih. Jadi intinya juga tambahan dari aku, kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris tuh nggak apa-apa banget, karena sebenarnya di kelas kita itu bahasa Inggris itu kan jadi bahan bacaan doang. Pertama bahan bacaan, kecuali kalau kamu ngambil IP Rel, berarti emang kamu harus dipaksa untuk ngomong kan di presentasi. Tapi kalau kamu reguler, terus kamu punya bahan bacaan bahasa Inggris, nah itu bisa kamu bisa translate dulu gitu loh, supaya kamu bisa paham. Jadi ya proses tadi sebenarnya. Tapi emang lama-lama kalau bacaannya bahasa Inggris banyak jurnalnya tuh kayak langsung aja, nggak usah ditranslatein gitu, nanti kalian juga bakalan merasa nyaman. Bener banget. Pokoknya nggak apa-apa banget nggak bisa bahasa Inggris, karena semuanya itu ya belajar ngalir aja gitu. Pas kebiasaan nanti lama-lama. Kebiasaan. Tuh, next question adalah kayak, tapi Kak, udah ada tapi Kak, aku tuh nggak suka politik gitu, gimana dong? Oh, that's true, bener banget. Nggak suka politik itu kotor, politik itu kayak nggak enak buat dibicarakan, ngomongin politik itu udah males, gimana tuh Kak? Iya, bener banget, itu juga banyak pertanyaan. Padahal ini politik banget gitu. Bener, nah itu adalah sebuah fakta yang anak HI mau nggak mau harus terima guys. Kalau HI itu bukan jalan-jalan, bukan sih, maksudnya jalan-jalan lah. Program semua studi juga bisa jalan-jalan. Bener banget. Tapi yang ngebedain HI sama prodi lain, HI itu politik. Jadi dia itu ngomongin soal negara nih. Nah, di mana-mana negara itu melakukan hubungan itu karena ada landasan politik.
terus dia melakukan sesuatu, entah itu dia marah sama negara lain, dia konflik dan lain, itu juga karena politik. Politik itu apa sih Kak? Jadi politik tuh ya kayak core-nya HI gitu, nanti digabungin sama sosial budaya, geografi, tapi nggak Ekonomi. geografi, ekonomi, terus banyak investasi perdagangan gitu-gitu masuk ke ruang lingkup politik. Gitu. Jadi politik itu tuh sebenarnya definisi politik itu adalah keinginan. Lupa. Itu power ya. Politik tuh apa ya? Politik tuh ya Allah. Politik itu sistem politik Indonesia. Politik itu ini seseorang ingin sampai pada kekuasaan nggak sih? Politik is all about power. It's all about power. It's all about interest. Jadi politik itu netral. Politik itu bukan ilmu yang negatif gitu ya guys, tapi orang-orang yang nyemplung di politik ini yang bikin si politik itu nanti bakalan jadi negatif or positif. Dan power atau kekuatan itu juga nggak melulu apa sih namanya kayak kekuasaan, aku ingin berkuasa gitu, enggak. Karena berdasarkan perspektif feminis, power itu adalah empowering dan consent gitu loh, kerjasama kita, willing untuk bisa sampai di goals yang sama gitu. Oke, next question dari aku. Kak, gimana sih Kak caranya supaya kita itu bisa dapat IPK bagus dari semester 1? Nah, itu pertanyaan juga ya. Ini boleh di-spill nggak IPK kita? Ada aja deh. Oh, nggak usah, nggak jadi. Tapi kita agak tapi kita kredibel lah untuk makanya membicarakan kita soal bikin IPK. video ini Iya. kayak nggak mungkin IPK kita jelek gitu ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah, ini testimoni dari kakak ini yang IPK-nya udah Apa kakak ini, mohon maaf. Ini banget. Nah, ini juga gimana sih caranya supaya IPK kita itu tinggi lah ya kadang-kadang, bukan tinggi lagi aman. itu berapa berarti? Tinggi itu ya kalau bisa A semua lah dari semester 1, masa udah karena aku dari semester 1 udah 3, udah ada B-nya kayak sedih gitu kan. Tapi kan ini tips. Sebenarnya nggak apa-apa, ada B-nya itu nggak apa-apa di 1 semester, tapi at least B-nya jangan 7 mata kuliah. itu not recommended. Jadi mungkin ya, tapi dosen di HI itu HIUMY ya pertama, HIUMY apa ya, mereka tuh nggak pelit ngasih nilai asalkan kamu tuh bukan ngikutin, ya maksudnya ngikutin silabus, kamu belajar, kamu UTS, UAS, kuis itu kamu kerjain, itu juga kamu pasti bakalan dapet A karena mereka appreciate sama usaha kamu. Dan mereka emang nggak sepelit itu guys, maksudnya nggak terus kayak aku dapet D gitu. Ya itu karena konsekuensi kamu ada, pasti kamu kesalahan nggak ikut UAS 1 kali atau UTS 2 kali nggak ikut, itu kan kesalahan fatal ya Kak kalau 2 kali nggak ikut. Ya, itu namanya gitu ngantar nilai ke D. Iya itu niat Anda gitu. Saya tanya sama Anda. Maaf sorry. Oke, itu ya Kak. Itu. Kalau aku juga tambahan tips supaya IPK-nya tuh 4 atau kayak ya turun-turun dikit lah. Itu tuh kamu bener-bener pahamin apa yang dosen jelaskan di kelas. Paham karena gini, orang tuh banyak dia nggak paham nih apa yang dijelasin sama dosen di kelas, atau dia nggak merhatiin, terus dia biarin aja gitu, dia nggak paham. Nanti itu kan menumpuk nih, dari pertemuan pertama dia nggak paham, pertemuan kedua paham, ketiga nggak paham, terus nanti pas UAS itu soal muncul dia nggak paham gitu. Nah jadi intinya adalah pas kalian masuk kelas itu benar-benar pahamin apa yang dijelasin sama dosen. Caranya gimana ya? Nyatat. Kalau ada pertanyaan ditanya. Jangan sampai kalian tuh setelah mendengar materi itu kalian masih bingung, masih nggak paham sebenarnya inti dari materi yang disampaikan itu apa gitu. Nah menurutku kalau di HI itu ya, kalau kita udah paham intinya, misalnya kamu belajar soal teori HI yang liberal. Ya liberal tuh berarti kan memandang bahwa negara itu kerjasama. Kalau satu lagi realis, itu negara adalah saling berlomba-lomba lah, berkompetisi gitu. Nah core-nya tuh itu aja gitu. Nanti pas begitu nyusul semuanya ke bawahnya, benar. Nah nanti pas ujian kalau kamu paham core-nya itu, nah itu ketulis semua nanti. Benar, dan enak aja gitu berargumennya. Nanti tiba-tiba jadi 10 halaman. Selamat. Tapi generasi online kurang ya. Kurang
sebenarnya nggak Tapi merasakan mereka sensasi. berhalaman sih, cuma Iya. ngetik ya guys. Cuman ngetik. Dan kalian agak lumayan terbantu dengan adanya copy paste. Kalau Iya, kita like literally. literally. Gitu. Dan abis itu panik juga ya. Nah, gitulah intinya. Next question, Kak. Next question, katanya Kak kalau mahasiswa itu kayak harus banyak apa namanya ilmu gitu. Nah tapi kan aku nggak insightful anaknya, gimana dong? Harus banyak ilmu, maksudnya harus banyak ilmu. Harus banyak baca gitu Harus, kok. aduh gimana nih? Oh, harus banyak tahu gitu ya. Hmm. Dan aku tuh anaknya nggak tahu, nggak banyak tahu. Nggak banyak tahu gitu. Oh, oke. Nah, kalau aku ya, mungkin ini nggak tahu dia menjawab apa enggak ya. Tapi kalau menurut aku, anak HI itu emang awalnya pas semester 1 semester 2 kita ya belajar basic, dan basic itu memang mengharuskan kita banyak tahu. Misalnya contohnya basic itu kayak gimana? Kita belajar soal ekonomi, ilmu pengantar ekonomi ya. At least kita tahu tentang ekonomi, tentang pasar, tentang teori ekonomi gitu. Tapi lama-lama menurutku jadi anak HI itu kita harus mengerucutkan ke apa yang kita pengenin. Gitu. Jadi intinya semester 1 semester 2 ya gimana ya? Emang harus banyak tahu sih, maksudnya lewat baca atau lewat tonton video YouTube atau apa gitu. Atau materi dosen tapi kamu pelajari juga itu jadi basic. Benar. Sebenarnya dosen tuh udah ngejelasinnya udah lumayan padat ya. Jadi kalau kamu ngulang-ngulang aja baca atau misalnya kamu cari-cari perhatikan itu udah insightful banget gak sih? Nah terus nanti pasti semester 3 dan seterusnya usahakan kamu tuh udah mulai tahu kamu tuh di HI ini di bagian mana sih kamu tuh pengen kamu punya panggilan jiwa gitu, kayak gitu. kamu tuh kesenangannya apa? Kalau kakak kebetulan coba di spill. Kakak dulu dong. Kan ladies first. Nggak ada. Kita kesetaraan gitu. Coba panggilan jiwanya apa Kak? Oke, mungkin dulu aku semester berapa ya? 4-an gitu ya, mungkin baru ada panggilan jiwa itu. Jadi kayak teori HI yang positivis teori gitu, aku suka banget tuh, kayak feminis, marxis, yang ala-ala pendekatannya tuh positivis gitu. Positivis tuh yang Positivis itu yang bukan positivis. yang ini ya, dia tuh apa namanya? Mengempower, menggebrak teori-teori lama. Dan lebih humanis ya rata-rata. Dan juga lebih nggak kaku gitu, dinamis gitu. Maksudnya kalau positivis itu kebanyakan ilmu sosial itu diipakan gitu loh guys, jadi dikasih standar. Kalau perang berarti satu peningkatan senjata tapi di positif enggak gitu. Perang juga enggak selalu melulu sama peningkatan senjata gitu, ada hal-hal lain misalnya kayak decision makernya tuh cowok semua gitu misalnya. Nah itu ngarah kemana tuh Kak kira-kira? Iya. itu ngarah ke feminis ya. Feminis. Kalau aku itu mulai sadar ketertarikan itu dari THI 1. Itu semester 3. Karena memang aku tuh emang pertama ketertarikan sama kesetaraan gender kan. Tapi aku nggak tahu ada teori feminis yang memang fokus membahas tentang HI gitu. Terus sebenarnya teori HI 1 belum ngebahas feminis, cuman waktu itu beberapa teori HI-nya itu diarahkan gitu loh ke kasus-kasus yang kesetaraan gender. Terus akhirnya aku kayak oh ternyata salah satu isu yang harus kita selesaikan adalah kesetaraan gender gitu. Bahkan kesetaraan gender yang selama ini aku tahu itu kan kayak perempuan dan laki-laki as individu ya. Ternyata negara, kebijakan negara, hasil-hasil decision making itu tuh juga sangat berpengaruh terhadap siapa nih yang buat, apakah dia feminis atau enggak, maka hasilnya juga mempengaruhi itu. Kayak gitu deh guys, pokoknya menarik ya. Masalah itu menarik. Sampai mengantarkan kakak ini menjadi Mapres gue. Alhamdulillah. Dan mengantarkan kakak ini jadi saya menjadi pemenang dalam lomba kompetisi peringatan UN 75. Ya udah. Oke, pertanyaan sekali nafas saya Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang sering banget ditanyain juga gini. Apa tuh? Simple question but it's hard to answer. Gimana caranya berprestasi sebagai anak HI? Oke. Kenapa Anda nanya ke saya? Karena memang harus kepada Anda, karena guys, for information, ini prestasinya banyak banget guys. Jadi dia adalah penerima insentif PKM GMK.
Pertama, kedua, dia dia pemenang video UN apa itu Ki? Memperingati 75 tahun UN yang diselenggarakan oleh KMLRI, dia menang juga. Terus dia video FPCI Foreign Policy Community of Indonesia yang didirikan oleh Pak Dino Patijalal, dia menang juga. Itu kan kayak HI banget ya. Coba Kak di-spill Kak, gimana sih bisa menang coba? Menang ala aku berarti. Iya, menang, berprestasi aja kayak kan kita udah dapat ilmu nih di kelas. Gimana sih caranya mengemas ilmu itu tuh bisa buat mengantarkan kita ke kemenangan lomba gitu. Nah, ya. Oke, gimana ya? Pertama sih Anda harus mempunyai Anda. Pertama sih kamu Sobat HI. Oh ya. Pertama sih Sobat HI semua harus punya banyak database lomba. Nah, karena saya ini nggak punya banyak database lomba, sebelah saya ini sebelah saya database lomba. Jadi kayak, tapi sharing juga, misalnya kayak aku punya info nih, terus sharing ke Ica punya info, terus sharing ke aku gitu. Jadi pas itu juga aku tahu banyak lomba gara-gara Ica. Nah terus habis itu tapi aku bingung gitu, kayak ini mau ngisi apa ya, kan bentuknya video nih, tapi mau ngisi apa ya, isinya apa ya, buat si UN ke depannya ini tuh apa gitu. Ya udah, berarti aku udah kuliah 1-2 tahun. Nah ya udah, berarti apa yang aku pelajarin itu masukin aja di video itu jadi 5 poin tapi ringkas gitu. Dengan cara ngeliat catatan gitu. Ya udah, itu udah jadi satu video dan bisa menang gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi maksudnya adalah reuse, recycle, and apa? 3R pokoknya. Reuse, recycle. Ya itu tugas-tugas kalian. Jadi kayak jangan dianggurin nih, misalnya kayak dianggurin gitu aja, tapi dijadiin lomba, terus jadiin video outputnya, terus nanti mungkin jadi jurnal kan bisa, terus nanti jadi apa lagi PKM gitu, bisa terus sampai kayak gitu terus. Bener ya, itu terjadi di kita guys. Dan itu terjadi juga di saya gitu. Kita berdua itu tim PKM dan salah satu gagasan di PKM kita itu kepake di magang aku. Di magang dia, kepake di Wapres. Gagasan Wapres aku gitu. Lanjut gitu. Ini kayak satu ide gagasan itu bisa buat macam-macam. Ini juga bisa buat joki. Tit. Nggak boleh joki. Tapi kalau mau pesen boleh di sini. Tadi, menarik banget guys. Jadi cara berprestasi itu pertama ketemuin teman yang emang suka nggak sih Ki? Suka tumbuh bareng gitu. Maksudnya berkembang bareng. Nah, jadi saling share informasi kalau ada lomba kayak gitu dan saling ngajakin gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, buka catatan. Itu benar banget. Iya, catatan nih. Itu kecil-kecil cabai rawit. Kalau nyatet. Kalau nggak nyatet, mohon maaf nggak bisa. Apa yang mau dibuka? Kosong. Ya benar banget, karena aku menang lomba Kemlu yang Hari Perempuan itu juga karena aku buka catatan aku guys. Jadi gini, ini benar-benar tips banget. Di kelas itu nyatat semua kata dosen itu dicatat. Kalau kalian nggak bisa nyatat cepat, kalian rekam terus catat di kos atau di rumah. Catat di rumah. Nah, dan kadang si dosen itu sering banget tuh kayak gini. Misalnya lagi ngebahas soal perangnya Amerika sama Cina gitu kan. Terus habis itu dosen tuh kayak bilang, kemarin tuh ada tuh Cina baru ngirim masker ke Amerika, tapi nggak tahu deh ada penelitian atau enggak. Nah, sering banget dosen itu sering banget kayak gitu, sering banget ngasih informasi yang dikit yang kayak kepo, buat kita kepo gitu. Nah, itu tuh dicatat, terus nanti pulang di rumah biasanya aku tuh langsung nyari informasi tentang itu kayak gitu. Nah, jadi dan biasanya dosen-dosen itu kan punya pemikiran masing-masing ya dari mereka. Kayak ada yang memang concern di feminis, ada yang di lingkungan, ada perdagangan Amerika gitu. Nah, pas kalian lomba itu kalian bisa banget buat share apa namanya, nyocokin mata kuliahnya sama lomba yang kalian ikuti. Iya benar, pas pilihan ya. Iya kan, maksudnya itu kan. Iya, jadi di semester berapa tuh Ki? Dari semester 5 ya? 5. Semester 5 kita tuh ada mata kuliah pilihan. Nah, kalian bisa pilih, ya benar, bisa pilih mata kuliah yang kalian itu mau berkembang, ngembangin aktivitas kalian di sana gitu. Gitu sih. Ya itu sih, supaya berprestasi. Sama satu lagi, jangan takut gak sih? Jangan takut kalah. Karena kita tuh banyak banget kalahnya guys dibanding menangnya ya kan. Iya, jadi kita tuh kayak daftar aja. Maksudnya kalau kalah pun ya nggak ada yang rugi nggak sih? Gitu. Tapi emang capek sih udah bikin kalah. Tapi nggak apa-apa. Karena naskah itu bisa di reuse, recycle untuk next lomba gitu. Terus sampai
sampai kapan gitu. Iya benar. Jadi satu ide itu dikembangkan gitu. Ya begitu. Tadi pertanyaan saya ya. Iya. Selanjutnya, ini kita buat 25 ya. Pertanyaan saya kan? Iya. Ya Anda kan tadi sekarang. Saya kan yang bertanya gimana cara berprestasi Bapak. Aduh, udah pikun dari HI. Oke. Oke. Ini last question deh. Last Habis question ini ya, nanti itu kayak- closing statement ya. Tadi kan lomba nih berarti. Aduh kak, kalau aku udah jadi mahasiswa HI aku bingung skill apa aja, hard skill, soft skill apa gitu yang mau dikembangin gitu, gimana kak? Soft skill yang mau dikembangin. Agak susah. Kok aduh. Nah ini pertama basic skill anak HI itu pertama menurutku adalah menulis. I mean menulis ini bukan yang menulis ya, tapi maksudnya adalah alur berpikir. Karena kita tuh kan menulis itu ada opening, inti dan closing gitu. Nah itu harus banget anak HI bisa karena mayoritas tugasnya anak HI itu adalah buat paper. Yang dimana paper itu tuh dari statement pertama kamu, dari paragraf pertama tulisan kamu itu orang bisa nilai skill kemampuan kamu dalam menyampaikan argumen, terus juga seberapa dalam riset yang kamu lakukan untuk studi kasus itu gitu. Jadi skill pertama tuh menulis, yang mana itu tuh kemana-mana. Jadi kayak kamu harus baca dulu sebelum kamu nulis, terus kamu juga harus paham dulu banget kan, punya critical thinking. Critical thinking ini maksudnya adalah sesimpel kayak kamu bisa menyambungkan antar kalimat dulu, kayak gitu. Kayak karena kadang orang juga buat kalimat tuh lompat-lompat nggak sih? Jadi dalam satu paragraf itu, nah ini juga siapa ya yang pernah, pokoknya ada dosen pernah bilang gini, kenapa anak-anak itu kebanyakan buat paper dia tuh lupa sama pelajaran bahasa Indonesianya waktu SMP dulu, di mana ada itu penting ya. itu penting, Iya, di mana baru kerasa gitu. di mana satu paragraf itu kan satu inti sebenarnya, kalimat intinya itu satu dan kalimat yang lainnya adalah kalimat pendukung. Nah kadang itu kalimat satu itu ke kalimat dua pendukung terus langsung tiga Itu inti beda, baru iya. dalam satu Harusnya paragraf. satu inti. Padahal harusnya satu paragraf itu satu inti, kalimat inti, induktif, deduktif atau Nggak tahu. induktif, Deduktif. ada yang tata Ya, campuran. coba kalau kalian tahu bisa komen di bawah ini gitu loh. Oh ya bisa komen di bawah ini. Oh, ya. Lebih terlatih Anda ya Pak. Ya itu sih skillnya. Terus skill public speaking juga sih menurutku, mau nggak mau ya, walaupun ini bukan bicara soal kalian introvert atau extrovert, No. bukan. Nah tapi public speaking itu adalah karena kalian harus, namanya anak HI ya, kalian tuh harus apa ya, menyampaikan nggak sih, menyampaikan apa yang ada di dalam otak kalian, pemikiran kalian, argumen kalian. Itu kalau nggak disampaikan lewat tulisan, kan ada dua tuh penyampainya. Kalau lewat tulisan itu tugas, tapi nanti di kelas kalian harus presentasikan di depan teman-teman, karena nggak mungkin semua teman-teman ngebaca tugas kalian kan. Kayak nggak mungkin gempor mata ini. Jadi kalian harus presentasiin biar kita bisa nanya argumen kalian, kita bisa komentarin gitu. Dan in another level, kalau kalian mau punya skill lain kayak kita, misalnya kita buat video. Kaget banget. Enggak, ini bukan ini ya, meninggi gitu, tapi maksudnya adalah skill baru ini nge-help kalian untuk apa ya, ngasih tahu soal ilmu yang kalian dapatin di kelas. Maksudnya tadi udah dari menulis kalian buat tulisan, udah dari public speaking kalian presentasiin, terus kalian bisa lewat lomba, bisa jadi lewat video. Itu kan sebenarnya kita nyampein juga apa yang kita pelajarin di kelas, atau lewat poster gitu kan, bagi yang suka desain tuh bagi yang suka lewat desain, atau lewat organisasi gitu. Nggak bisa. Kalau anak-anak yang suka join organisasi juga bisa tuh dimasukkan gitu. Itu ya skill yang harus disukain. Ada lagi nggak yang tambahin? Bahasa mungkin kak penting juga nggak? Oh bahasa ya, bahasa nih bahasa lain. Bahasa kalbu. Tapi that's true ya, mentalnya harus kuat dengan menggunakan Kalbunya harus terasah. latihan. Bahasa Inggris maksudnya nih. Bahasa lain Atau bahasa gitu, bahasa asing gitu gimana bahasa- kak? Oh iya, bahasa Arab Bu. Bahasa Arabnya jago banget guys. Dapat A terus dari Allahu bahasa Arab 1, Akbar. 2, 3 A terus. Sobaul khair. Kakak ambil bahasa apa kak kalau boleh tahu? Jepang kak. Bahasa juga ya kebetulan. Coba kita conversation di sini. Coba ya. Sobahul khair, sobahun nur. Masaul khair, masaun nur. Masya Allah. Masya Allah. Oke gitu guys. Iya bahasa Jadi sih juga. ada pilihan nanti di sini bahasa asingnya tuh mau milih apa aja cak? Arab, Jepang, Mandarin. Baru 3 sih guys, tapi
Ya udahlah. Ya udahlah, itu aja kita udah pusing, ya kan? Oh, udah 25 Ya, menit menit berlalu ya. nih. Kayaknya mungkin kalian bisa komen di bawah ini untuk nambahin apa aja juga boleh. Kayak misalnya skill tadi kita kurang nih, kakak menurut aku skill memasak perlu Perlu, gitu. Oh, berguna. dalam gastrodiplomasi, dalam berguna mendukung banget. gastrodiplomasi. Ya, iya bener guys, kalian kalau misalnya ada tambahan dari jawaban kita bisa banget, atau kalian mau aku ngundang Rifki lagi di topik yang lain juga boleh banget. Kita kupas tuntas semua topik, Atau semua kalau topik. misalkan Prodi HI mau minjemin kita ruangan podcast, kita juga welcome Wow, banget. ini negosiasinya di dalam vlog ya, di dalam video. Mungkin bagi Kak Andi. Oh, sebut merek, oke. Kak Andi boleh Boleh. komen di bawah ini, kasih kita kuncinya. Oke. Atau tawarin kita jadi podcaster ya. Kayaknya Prospeknya bagus. Prospeknya Bagus boleh Kak. Kayaknya teman-teman makin tidak mengerti apa yang kita Iya, omongkan karena ini bagian Tapi kalau teman-teman pengen ngerti masuk HI HIUMY. Dan kalian tahu nggak kenapa kalian harus masuk HIUMY? Karena prodi kita adalah Unggul. salah karena prodi kita adalah Pak Sugito. guys, Pak Sugito itu adalah dosen yang benar-benar keren banget. Mahasiswa approaches gitu. Dan mahasiswa oriented gitu ya. Oriented maksudnya. Approaches dan semuanya. Jadi kalian insya Allah kita akan tertangani. iya, dan akan berkembang sedemikian berkembang karena kita salah satu Testimonial testimoninya. Dah. Terakhir, oh ya Kak, sama satu kita, Kak. kita akreditasinya nggak cuman A. Enggak. Kita di Kita- atasnya A Ya, apa itu namanya Kak? minus. Unggul maksudnya. Unggul. Kita ada akreditasi kita unggul guys, bukan lagi A. sangat baik tapi unggul. Unggul. Udah, Terus kita di Jogja, Jogja itu adalah tempat yang sangat baik banget buat bertumbuh dan berkembang. Dan ini ada last question sih Kak, mohon maaf ya, ada ini the last ya. Biar 30 gitu Biar ya. 30 ha. The last ini sering banget ditanyain Kak gimana. Dan baru saja pagi tadi saya bahas juga ya di story saya. Gimana caranya? Apa yang Kakak lakukan? Ketika Kakak demotivated, maksudnya Motivated gitu. iya kayak ngerasa atau kayak penting ngerasa ya. kayak ngerasa capek banget sama tugasnya, aku nggak sanggup, aku mau keluar aja, aku mau berhenti, mau nikah. Nggak boleh Ya canda boleh nikah. nikah aja. Ini nggak boleh nikah muda, harus ada kesiapan secara mental, financial, and also the physical, oke? Ya Kak gitu Kak, gimana? Apa yang Kakak lakukan ketika Kakak tuh benar-benar capek sama kerjaan di HI ini gitu? Kita mungkin jawab beda-beda gitu ya. Kita punya beda. Oke, kalau aku sih cari apa yang kalian suka ya, keluar dulu nih dari apa yang kalian garap nih, ada tugas nih. Tapi kalian demot banget kayak ya udah keluar dulu aja tuh nggak apa-apa gitu. Keluar dulu kalian, kalau suka masak kalian masak, suka berkebun kalian berkebun, kalian suka belanja terserah, makan juga makan gitu, nggak apa-apa. Nanti kalau udah ngerasa oke, udah refresh, mandi, kok mandi ya? Itu suka mandi guys ya, suka mandi gitu. Seger Aja gitu, jadi balik lagi gitu. Nah kalau demot lagi ya gitu lagi, sampai Cari tugasnya pelarian selesai, ya. sampai tugasnya selesai. Tapi tugasnya diselesaikan. diselesaikan. Kalau kan gimana? Oh iya benar sih, aku juga salah satunya itu. Terus selain itu adalah aku tuh sharing ke teman sih, salah satunya ke Rifki. Kayak pasti kalau lagi demot gini soal Iya, gitu itu loh, penting sih. sharing aja, Ngomong aja sama teman ah. kalian yang merasa dekat gitu. Bener, karena sesimpel apapun jawaban teman kalian itu tuh bakalan ngasih solusi gitu loh. Karena waktu kalian demot itu kalian nggak bisa berpikir, even bahkan kadang aku tuh kan bingung ya sama ini gimana sih Ki. Rifki tuh kayak yang cuman coba buat latar belakang dulu aja kayak jawaban apapun itu tuh pasti kayak ngasih kalian jalan gitu loh, apa yang harus kalian lakukan detik itu. Karena pas kita demot kita nggak bisa berpikir gitu. Jadi kedua adalah menurutku, dan kalian juga enak udah melampiaskan kebingungan itu dan pusing itu gitu. Jadi cari temen buat kalian cerita dan minta saran what's next gitu. Terus abis itu saat itu aku juga ya kalau misalnya lagi demot banget tapi harus deadline ya udah kerjain aja semampuku. Jadi maksudnya jangan jadi perfeksionis, walaupun kalian aku kan tipe orang perfeksionis juga ya, tapi kalau udah demot nggak ada pilihan selain selesaikan tanpa harus buat kalian makin stres gitu. Jadi kerjain. Ini ada agak tips dikit maybe ya, cuman agak riskan untuk ditonton dosen. Tapi menurutku agak bagus adalah kalau kalian demot dan kalian nggak tahu ngerjain tugasnya, kalian buka aja tugas-tugas sebelumnya.
Kan kalian baca tugas kalian yang sebelumnya, terus kalian pasti ada aja gitu kasih materi-materi yang udah kalian tulis tuh kalian Nyempil gitu loh. jadi 3 halaman gitu. Buka catatan juga Buka berarti catatan. kalau gitu. Maksudnya Iya kan? maksudnya kalian bisa apa ya? Bisa baca-baca tugas yang udah kalian buat. Sebenarnya nggak harus mulai dari nol. Kalau misalnya kalian tuh benar-benar bingung dan capek ngerjain tugas, kalian buka aja tugas kalian yang sebelum-sebelumnya, terus kalian linkkan satu sama lain, Itu jadi gitu. jadi gitu. Tapi emang prakteknya tidak semudah bicara, tapi Iya. ya dirasakan dulu aja gitu. Kita juga sering kok demoat, ya nggak sih? Dan itu capek banget gitu. Capek mental, capek hati gitu. Gitu deh guys, udah 30 menit ya ternyata luar biasa bulan ini, dan semoga ini suaranya ada gitu, nggak keandian. Kan kita lagi buat di Zoom kebetulan. Halo pendengar ya. Mendengar. Oke. Podcaster kayaknya kosong itu ya. Iya bisa ya. Boleh lah ya. Kan kita udah seru gini, Masa keseruan kita kan. suaranya juga udah oke lah. Udah oke banget. Wih, pada gitu kan. Oke, terakhir closing statement. Apapun yang mau disampaikan untuk anak-anak, kayaknya bakalan maba sih yang banyak nonton ini. Kepada maba-maba sekalian, Kepada maba-maba sekalian tetap semangat. Tapi walaupun semangat tuh kayak apa namanya klise gitu. Gitu. Tapi semangat aja, enjoy aja. Terabas gitu. Salah terabas. Tapi ya diperbaiki. Semangat aja sih. Semangat. Kalau aku Have fun, semangat. Iya benar. Bikin aku walaupun baju aku hitam tapi kuning hatinya. Tapi gak kebaca, coba dideketin apa tulisannya. Tulisannya I'm okay. Sama sih, aku sama kayak Rifki. Enjoy. Yang penting itu adalah enjoy guys. Karena ke-enjoyan itu akan mempengaruhi semuanya. Kalau kalian tuh kayak ngerasa santuy aja walaupun itu tuh berat, misalnya kan pas kalian kuliah nanti berat banget materinya, susah banget, kayak apa sih gitu, maksudnya ini kok susah banget tentang politik ini. Apa sih, iya, gitu, ini sering banget gak sih kita? Sering banget guys. Ini jurnal gitu, Apa sih gitu. Ngomong apa? Paham, kita nggak paham. ngomong aja yang bener. Bener sih. Lebih bener daripada kita yang salah guys. Tapi intinya kita enjoy. Enjoy itu maksudnya adalah kayak bisa. Make it simple, make it easier, make it enjoyable. Pokoknya enjoy. Jangan stres, oke? Karena semua orang tuh stres sebenarnya. Cuman yang ngebedain kamu sama semua orang, kamu enjoy. Orang stres kamu enjoy, yang dapat kebahagiaan kamu gitu. Dan kalau stres banget sendiri, ketemulah sama temen gitu. Itu nanti stresnya terbagi. Dan teman kalian akan terkena dampak dari kesetresan kalian. Badai kesetresan. Aduh, tapi kalau kita stres biasanya kita main badminton ya Ki? Oh iya. Iya, untuk anak-anak HI. Tapi sambil ngobrol HI, terus nanti kalau nugas lagi nemu tuh. Nemu badminton ya di mana gitu. Kalian bisa untuk anak UMI, kalian bisa olahraga di dekat SC ya, Student Center. Dipakai, jangan sampai nggak dipakai kalau udah bayar. Itu banyak banget, ada alat-alat bermain TK juga kayak di TK gitu yang itu juga bisa kalian gunakan untuk refleksikan semua teori-teori itu. Gitu. Keluar cari otak. Dan cari otak. Oke, mungkin itu. Udah lah ya. Ya udah ya, kita udah capek. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.